Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, ada satu anggapan negatif di masyarakat ketika memandang agama Buddha. Salah satu anggapan negatif tersebut adalah umat Buddha menyembah berhala. Pastikan beberapa orang akan bertanya, kenapa umat Buddha ini menyembah berhala? Kenapa umat Buddha menyembah patung? Nah, ini ada pertanyaan yang sangat klasik dan juga sering ditanyakan oleh kebanyakan orang, terutama adalah yang bukan umat Buddha. Ya, para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwasanya kita sebagai umat Buddha itu melakukan puja bakti, menghormat kepada patung Buddha, itu adalah salah satu bentuk puja atau penghormatan kita yang kita tujukan kepada Sang Buddha. Meskipun di sana, di wihara, terdapat patung Buddha, terdapat pula persembahan-persembahan seperti lilin, dupa, bunga, buah, dan lain sebagainya, itu hanyalah sarana ketika kita melakukan puja bakti. Niat kita ketika kita melakukan puja adalah kita melakukan puja kepada Sang Buddha. Tapi kenapa di wihara kok ada patung? Ya, patung itu digunakan sebagai sarana, sebagai simbol yang bisa mengingatkan kita kepada Sang Buddha. Karena kita ini adalah manusia. Manusia adalah makhluk yang sangat mudah untuk mengetahui, untuk mengingat bila ada simbol-simbol tertentu. Nah, ketika kita melihat patung Buddha, maka kita akan mudah sekali mengingat tentang Sang Buddha. Bahkan yang bukan umat Buddha sekalipun kalau ketika melihat patung Buddha pasti akan dengan mudah mengatakan, oh, itu patung Buddha. Sama di sini kita sebagai umat Buddha, kalau kita melihat patung Buddha kita akan tersadarkan, oh, itu patung Buddha. Nah, ketika kita melakukan puja bakti, kita bersujud di patung Buddha, itu bukan menyembah dalam arti adalah meminta-minta. Karena patung Buddha itu bukanlah berhala. Dan ketika kita melakukan puja bakti, kita tidak meminta-minta kepada patung Buddha. Justru kita melakukan pemujaan. Kita membacakan parita suci, kita membacakan sutta, itu adalah tak lain adalah melakukan puja kepada Sang Buddha. Meskipun yang di sana bukan Sang Buddha aslinya, tetapi adalah patung Buddha, tetapi niat kita melakukan itu adalah mempersembahkan persembahan kepada Sang Buddha. Ketika kita melakukan puja bakti, membacakan parita, membacakan sutta, itu kita kembali mengingat, kembali melafalkan apa yang menjadi ajaran, menjadi nasihat, serta pesan Sang Buddha. Jadi umat Buddha yang ke wihara ini bukan meminta-minta kepada patung Buddha, bukan meminta-minta kepada berhala. Jadi Buddha atau patung Buddha di sana bukanlah berhala di mana kita bisa meminta-minta. Kan jadinya aneh kalau kita meminta-minta kepada patung Buddha. Kenapa aneh? Sang Buddha meninggalkan kehidupan mewahnya. Ketika beliau masih sebagai pangeran, tentu kehidupannya mewah, punya segalanya. Tapi ketika sudah menjadi seorang petapa, kan Sang Buddha tidak punya apa-apa lagi. Mau harta kekayaan saja ditinggalkan. Masa kita meminta rezeki kepada patung Buddha? Masa kita meminta jodoh sementara Sang Buddha saja istrinya ditinggalkan? Iya kan? Makanya kita sebagai umat Buddha itu ketika datang ke wihara melakukan puja, bersujud, beranjali, bernamaskara, itu bukan meminta-minta, tetapi adalah bentuk puja kita, bentuk apresiasi kita, bentuk hormat kita kepada Sang Buddha. Kita menghormat, karena dikatakan menghormat kepada yang patut dihormati adalah berkah utama. Puja ca puja nianam. Sama di sini, patung Buddha adalah representasi atau penggambaran Sang Buddha. Jadi ketika kita bersujud bernamaskara ke patung Buddha, kita menganggap bahwasanya patung Buddha itu
seperti hanya Sang Buddha secara langsung. Maka pikiran kita, niat kita, tindakan kita akan terkendali, terjaga, bersikap secara hormat kepada patung Buddha. Patung Buddha memang bukan Sang Buddha. Dan setiap ketika kita bernamaskara, memang kita tidak bernamaskara kepada Sang Buddha secara langsung. Tetapi ketika pikiran kita tertuju bahwasanya itu adalah objek yang patut kita puja, maka pada saat itu pikiran kita adalah pikiran yang baik. Jadi kita bisa mengembangkan pikiran yang baik ketika kita bernamaskara. Kalau ada orang yang menyangka, loh itu kan batu, patung itu kan terbuat dari batu, sama aja itu berhala. Ya kita jelaskan, itu hanyalah simbol representasi dari Sang Buddha. Kita melakukan penghormatan kepada Sang Buddha, dan patung itu adalah simbol supaya kita ingat kembali tentang sifat-sifat Sang Buddha. Kalau misalnya ada orang yang lain yang masih mengotot, wah mau apa saja, itu tetap samalah memuja batu namanya. Ya kita bilang aja, kita tetap rendah hati saja, jangan marah. Kalau batu saja kita hormati, kita berikan hormat, kita bersikap layak, tentu kita akan bersikap hormat kepada orang lain yang bukan batu. Hormat kepada patung Buddha saja bisa. Kenapa kita tidak melakukan tindakan yang baik kepada makhluk lain? Ya kan? Maka kalau kita melakukan sujud bernamaskara kepada patung Buddha, itu adalah hal yang baik. Patung saja bisa kita namaskarai. Kenapa tidak orang tua? Kenapa tidak guru? Ya kan? Justru karena adanya patung Buddha yang terbuat dari batu, logam, atau apapun itu, kita sadar bahwasanya kita seharusnya juga bisa menghormati, menghargai makhluk yang masih hidup. Kalau patung yang terbuat dari benda mati saja kita hormati, kenapa tidak orang-orang lain yang masih hidup, yang bernafas, terutama adalah orang-orang yang berjasa. Jadi anggap saja apabila ada orang yang menyangka seperti itu, nah kita saja mau menghormat kepada patung, kenapa tidak kita menghormat kepada orang lain? Paling tidak ketika kita mau menghormat kepada patung Buddha, pada saat itu kita ada kerendahan hati, kita menjaga pikiran juga, menjaga perilaku, kita bisa bersikap hormat kepada patung Buddha. Jadi ketika kita melakukan puja bakti, bersujud, itu bukan menyembah berhala. Kita tidak meminta-minta kepada patung Buddha. Justru kita melakukan penghormatan. Sebagaimana ketika kita menghormat kepada Sang Saka bendera merah putih, kita tidak meminta-minta kepada bendera merah putih dalam upacara tersebut. Di dalam upacara, meskipun kita menghormat kepada bendera merah putih, kita tidak meminta-minta, kita tidak menjadikan bendera merah putih sebagai berhala. Sama di sini, umat Buddha juga menjadikan Sang Buddha sebagai simbol yang patut dihormati. Representasi dari Sang Buddha, orang yang layak dihormati karena jasanya yang sangat luar biasa. Nah, kita melakukan penghormatan itu. Jadi jangan pikir kita umat Buddha ini meminta-minta kepada patung Buddha. Meskipun beberapa umat Buddha yang mungkin tidak tahu akan melakukan demikian. Mereka datang ke wihara kemudian meminta-minta kepada patung Buddha. Tetapi ini bukanlah ajaran Sang Buddha. Kita tidak diajarkan untuk meminta-minta. Karena Sang Buddha mengajarkan kepada kita tentang hukum karma. Kalau kita mau sesuatu, kita harus menanam. Kalau kita mau kebahagiaan, kita tanam benih-benih kebahagiaan. Kalau kita mau kesuksesan, ya kita tanam benih-benih kesuksesan. Makanya kita sebagai umat Buddha ini tidak menyembah berhala. Karena kita tidak meminta-minta kepada patung Buddha.